Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kita ada waktu 20 menit untuk tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta. Pertanyaan pertama untuk Dr. Agus ya. Dari Dr. Kuari Januar dari Makassar ya. Kelainan tiroid apakah yang dapat berkontribusi menjadi pH dan bagaimana prevalensinya akibat kelainan tiroid tersebut? Untuk Dr. Agus. Ya. Terima kasih. Suara saya terdengar ya? Ya, jelas. Ya. Terima kasih pertanyaannya Dr. Kuari dari Ujung Pandang. Makassar ya sekarang yang namanya ya. Ya. Jadi memang ada hubungannya ya. Jadi sejak tahun 1999 pada pasien-pasien yang dengan pulmonar hipertensi itu diperiksa apakah ada hubungannya hormon tiroid dengan apa? Dengan pH ya. Ternyata pada pemeriksaan itu terdapat 67% insidennya. Kemudian terus dilakukan pemeriksaan. Sebabnya kenapa? Itu ya. Jadi ternyata pada tiroid itu terjadi adanya antibodi antiglobulin ya yang menyebabkan terjadinya hipotiroid. Yang kedua adalah jadi hormon tiroid itu juga ada hubungannya dengan peranan vasomotor ya pada kita ketahui ya pada vasomotor. Yang ketiga adalah peran jaringan ikat ya. Jadi mungkin jaringan ikat yang mengganggu perkembangan daripada vascular bed ya di paru-paru itu. Ya, kemudian juga pada pasien-pasien dengan Down syndrome itu kan prevalensinya hipotiroid kan tinggi ya. Mungkin dari yang tadi saya jelaskan tadi adanya peran daripada antibodi antitiroglobulin ya. Kemudian juga pada pasien hipotiroid biasanya pada pasien-pasien dengan Down syndrome itu kan makroglosi ya sehingga akan terjadi gangguan pada aliran udara yang ke paru. Nah, adanya hipoksi itu juga itu akan merangsang terjadinya hipertensi pulmonal. Ya, gitu. Jadi kalau diteliti lebih lanjut, jadi prevalensi pada pasien itu adalah kurang lebih 20,1%. Tapi tadi yang 67% adalah adanya antibodi antiglobulin yang ditemukan tuh 67%. Demikian. Dr. Mahfuz, moderator. Ya, terima kasih atas jawaban Dr. Agus. Saya kira sudah lengkap tentang hipotiroid dan prevalensinya ya. Pertanyaan kedua dari Dr. Mansur Sinuhaji ya dari Sumatera Utara. Pertanyaan untuk Dr. Agus ini ya. Apakah penyebab tersering yang kita temukan pada kasus hipertensi pulmonal pada bayi dan anak? Ya, terima kasih Dr. Mansur. Jadi penyebab yang tersering adalah penyakit jantung bawaan. Tadi disebut-sebut ya pada slide saya itu. Jadi jenis penyakit jantung bawaan apa? Saya terangkan juga ya. Jadi dibugai dua, ada asianotik, ada sianotik. Ya, yang asianotik adalah seperti VSD, PDA ya, dan ASD. Dan sianotik pun bisa ya, oleh karena adanya hipoksi, karena hipoksi yang lama akan juga menyebabkan hipertensi pulmonal. Sedangkan pada neonatis biasanya akan terjadi PPHN ya, di mana kita lihat bayi itu kok sianosis, kemudian kalau kita dengarkan tidak ada bising, tapi ada suara jantung dua yang mengeras gitu ya. Nah itu harus dilakukan pemeriksaan, kemungkinan adanya PPHN ya, itu pada neonatus. Demikian. Dr. Mahfuz. Terima kasih Dr. Agus atas jawabannya. Untuk Dr. Mansur Sinuhaji. Pertanyaan berikut dari Dr. Suciati Jadraningrum. Ini juga untuk Dr. Agus ya. Bagaimana cara untuk mencegah terjadinya pH pada anak dengan PJB left to right shunt? Ya, terima kasih Dr. Suciati. Jadi yang penting adalah tadi ya, kalau kita lihat
Dari patofisiologinya itu karena ada aliran darah ya, aliran darah yang berlebihan ke pulmonal sehingga akan terjadi peningkatan tekanan vaskular paru ya. Kemudian akan menyebabkan akhirnya akan terjadi adanya remodeling ya, remodeling pada pembuluh darah paru terutama yang kecil-kecil ya. Jadi untuk mencegahnya adalah dilakukan operasi ya. Jadi kalau pasien-pasien yang pasien-pasien yang potensial untuk terjadinya gagal jantung, terjadinya hipertensi pulmonal itu lebih awal dilakukan operasi jantung, misalnya pada VSD, PDA atau ASD. Jadi tidak usah ditunggu ya. Nah, bagaimana kita ngomong potensial ya? Kita mungkin bisa melihat pada pasien-pasien yang dengan gagal jantung ya. Jadi gagal jantung tadi misalkan diobati gagal jantung lagi terus menerus, kemudian gagal tumbuh ya, itu kita harus patut dicurigai. Kemudian kalau kita melakukan fototorak ya, fototorak itu juga kita bisa melihat ya adanya pulmonal yang prominan, kemudian kalau udah adanya bronchovascular marking yang yang bertambah, yang akhirnya juga bisa menyebabkan pruning ya, itu. Kemudian juga pada pasien-pasien yang sudah dilakukan echo ya, ternyata VSD atau kelainan jantungnya lubangnya besar, itu kan potensial. Jadi mencegahnya adalah ya segera ditutup ya. Ini menutup tuh ada dua ya, jadi menutup dengan bedah, menutup dengan cara non bedah. Itu begitu. Jadi ya diselesaikan dulu PCP-nya ya. Jadi supaya tidak akan terjadi PH. Demikian Dr. Mahrus. Ya, terima kasih jawabannya Dr. Agus ya. Jadi solusi yang penting adalah menutup lubangnya sehingga tidak ada aliran darah ke paru yang meningkat, tidak ada penyebab dari hipertensi pulmonalnya. Pertanyaan berikut untuk Dr. Supro Haitna ya, dari Dr. Bagus Artiko SPAK dari Solo ya. Beliau bertanya, tata laksana pH pada anak, kapan kita bisa, maaf salah. Pertanyaan dari Dr. Bagus ini untuk EBM Dorner Berapros pada pH bagaimana ya? Ya, EBM untuk Terima kasih Dokter Bagus pertanyaannya. Memang saya sudah searching untuk Berapros dan saya ketemu pada clinicaltrial.gov itu Dokter Mahrus, nama Dokter Mahrus yang melakukan uji klinis. Dan saya searching lagi, memang belum ada uji klinis yang besar untuk Berapros ini. Sebenarnya itu bisa kita lakukan kalau memang itu ternyata memang signifikan perbaikannya. Tapi sejauh ini memang belum ada uji klinis yang besar. Saya lihat. Mungkin Dokter Mahrus bisa menceritakan uji klinisnya ini, Dokter Aris. Ya, uji klinis kita lakukan di Surabaya ya. Memang sampelnya kecil itu, 30 mungkin ya. Sedikit. Sedikit ya. Dan kita teliti di poli jantung anak. Itu hasilnya efektivitasnya sama dengan sildenafil ya. Dengan efek samping yang juga hampir sama. Keuntungannya Berapros ini dia pemberiannya 3 kali ya. 3 kali sehingga komplainnya cukup baik ya. Kalau sildenafil kan 4 kali ya tiap 6 jam. Jadi kesimpulan akhirnya itu sama efektivitasnya itu. Berapros mungkin lebih murah ya. Mungkin bisa jadi PR dok. Itu efek samping yang kita harus waspadai dari Berapros itu kecenderungan perdarahan ya, tapi dalam penelitian kita enggak ada efek samping perdarahan itu. Penelitian lain yang kita temukan tuh di Thailand ya. Thailand. Ya, hasilnya juga hampir sama. Memang saya searching jarang ya yang meneliti Berapros ini. Mungkin kita perlu melakukan penelitian multicenter. Jadi itu jawaban untuk Dokter Bagus ya. Yang banyak itu penelitian di dewasa ya, di dewasa. Kemudian pertanyaan berikut.
Pertanyaan berikut dari Dr. Alit, utamanya saya SPAK ya. Dr. Alit bertanya mengenai untuk Dr. Suprohaita ya. Mengenai tata laksana pH pada anak, kapan kita bisa berikan terapi kombinasi dan bagaimana evaluasinya? Untuk dari American Heart Association dan American Thoracic Society itu memang tidak detail untuk kombinasi, tapi memang kalau dia baik dengan monoterapi, biasanya dilakukan monoterapi dahulu. Artinya memang sampai saat ini masih monoterapi, terutama yang kita lihat tadi di registry dari Amerika Serikat ya, ternyata banyak monoterapi, khususnya untuk anak. Kalau yang kombinasi mungkin untuk yang dewasa. Tapi saat ini untuk anak masih monoterapi. Yang lain-lainnya adalah untuk gagal jantungnya sebenarnya. Terapinya adalah untuk kita saat ini hanya bisa diberikan sildenafil karena satu-satunya modalitas yang kita punya. Dok. Ya, begitu jawaban dari Dr. Suprohaita. Bagaimana dengan pengaturan dosis untuk sildenafil, Dr. Suprohaita? Tadi di slide saya ada dengan dosis awal inisial 0,25 sampai 2,25 mg per kilo per dos diberikan setiap 6 jam 4 kali sehari, tapi bisa sampai maksimal 3 mg per dos. Kita pernah memberikan 1 mili per kilo itu sudah tinggi ya. Jadi paling tinggi itu 2 mili per kilo per dos. Teknisnya gimana menaikkan dosis itu? Biasanya kita berikan inisial itu 0,25 mg per kilo per dos 4 kali sehari. Dan kita lihat perbaikan klinis atau tidak, biasanya kita titrasi. Bisa kita naikkan bertahap, karena kita tahu sildenafil cukup mahal. Sehingga kalau dengan dosis yang kecil saja dia perbaikan klinis, tentu saja kita tidak akan menaikkan dosis. Tapi kalau kita menaikkan dosis, kita evaluasi, harus ada evaluasinya berkala. Kalau memang ada keperluan untuk meningkatkan dosis, kita bisa meningkatkan sampai 0,25 mg per kilo per dos. Tapi maksimal yang pernah dilaporkan itu 3 mg per kilo per dos. Kita lihat klinisnya, kan risk and benefit dari pemberian obat. Kalau dengan dosis yang kecil kita sudah memperbaiki gejala klinis, tentu saja tidak kita naikkan. Demikian, Dr. Mahrus. Ya, jadi sildenafil ada efek samping hipotensinya ya. Jadi kita mulai dari dosis rendah. 0,25 ya. Rendah kalau di Surabaya kita mulai 0,5 ya. 0,5 kemudian kita nilai pH-nya. Kadang-kadang. Kalau belum ada perbaikan kita naikkan ke 0,5. Kemudian maksimal 1 kita pakai. Ya, selama ini kita tidak menemukan efek samping hipotensinya. Menurut Dr. Suprohaita tadi sampai 3 ya? 3 maksimal, dosis maksimal. 2. Ya, Dok. Dosis maksimal sildenafil tadi? 3. Sebenarnya di drug dose itu 2,25, tapi ada yang melaporkan 3 mg per kilo per dos. Ya. Kalau pakai dosis tinggi nanti harganya. Ya, dosis tinggi takut bahaya. Itu di penelitian saya itu dipertanyakan dari reviewer itu, kenapa pakai dosis 0,5? Kita tidak menaikkan dosis waktu penelitian itu. Kita pakai dosis minimal 0,5. Mungkin ada lagi pertanyaan ya? Masih ada sedikit waktu ya, kalau masih ada. Tadi kalau nggak salah ada pertanyaan tuh tentang fototorak. Ya, dijawab aja, Dr. Agus. Ya, jadi dari siapa tadi? Oh, dari Dr. Tri Rahma ya, fototorak. Itu apakah LVH itu LVH bisa hipertrofi apa diatasi. Tadi gambarnya itu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa sebetulnya yang penting pada fototorak pada awalnya itu adalah karena aliran darah yang ke paru yang bertambah sehingga akan menyebabkan bronchovascular marking yang meningkat ya. Kemudian akibat aliran darah ke paru yang meningkat akan terjadi prominent ya. Jadi prominent
P ya, itu yang kita lihat itu tadi ya, jadi pulmonalnya menonjol ya itu. Kemudian yang kedua adalah, yang berikutnya adalah bisa aja terjadi suatu misalkan left atrial hypertrophy ya, gitu. Left atrial ya. Tapi yang jelas itu pasti yang kanan ya. Jadi right atrial hypertrophy itu akan melebar ya. Kita tahunya bahwa itu pada foto torak itu adalah membesar itu apa bisa karena ininya ya perluasan dari gambar itu ke arah kanan ya. Itu jadi atrium kanan yang melebar gitu. Itu. Tapi kalau itu aliran darah terus menerus ya terjadi pH yang berat, lama-lama akan terjadi pruning ya. Pruning artinya itu malah yang tadinya bronchovagal markingnya atau pembuluh darahnya besar-besar, mas sekarang akan berkurang aliran darah ya, kelihatan lebih hitam ya. Itu karena tadi terjadinya hipertrofi dari tunika media, kemudian endotel, kemudian advertensia ya. Jadi akhirnya malah kalau terjadi pruning terjadi pembalikan ya, dari pasien yang tadi asianotik akan jadi sianotik. Demikian. Ya, Ya. terima kasih Dr. Agus. Ada pertanyaan lagi untuk Dr. Suprohita ya, dari Dr. Robi Nur Ariansyah SPA. Mohon bertanya bagaimana pengalaman pemberian iloprosnebul dan inotropik mirinon pada PAH bayi dan bayi baru lahir ya. Ini sebelum ilopros tidak ada. Sebenarnya kita menggunakan ilopros 2,5 mikro per inhalasi dan tapi memang ini individual ya, saya berdasarkan klinis. Kemudian kita lihat perbaikan, terutama bisa menurunkan konsumsi oksigen. Jadi dia biasanya jadi bisa winning ventilator. Pengalaman secara individu ya. Kemudian untuk setelah ilopros tidak ada, kita agak bingung waktu itu sebenarnya. Kemudian saya berdiskusi dengan Prof. Rina, akhirnya kita menggunakan milrinon. Biasanya kita berikan 0,75 mikro per kilo per menit. Kemudian kita titrasi turunkan 0,375 mikro per kilo per menit. Dan itu hasilnya cukup baik. Tapi memang kita tidak punya data untuk perbandingan ya, artinya itu secara pengalaman klinis. Mungkin sejawat yang lain mungkin bisa ada yang berpengalaman, tapi ini secara individual. Jadi saya kebetulan waktu di Hermina Depok itu kita tidak ada ilopros, kemudian kita coba menggunakan milrinon karena tidak bisa oral. Biasanya pada pasien-pasien dengan neonatal pneumonia atau yang infeksi itu kita tidak bisa memberikan oral secara cepat, sehingga alternatif lain yang bisa kita berikan injeksi adalah milrinon dengan logika bahwa milrinon vasodilator. Kita coba dan itu dengan 24 jam pertama kita lihat kebutuhan oksigen menurun sehingga bisa diturunkan di winning ventilator setting. Dan ini memang pengalaman yang bisa dijadikan bahan untuk penelitian berikutnya ya. Tapi memang ada perbaikan klinis yang nyata diberikan milrinon. Tapi sebelum ilopros tidak ada. Ketika ilopros itu masih ada, perbaikan sangat nyata itu ketika diberikan ilopros inhalasi. Biasanya 6 jam pertama sudah terlihat. Ya, dari pengalaman kita di Surabaya juga kita sering memakai iloprosnebul untuk PPHN ya pada bayi. Biasanya kita berikan pada PPHN yang sedang berat ya. Kalau ringan kita berikan sildenafil per oral ya. Biasanya itu cukup bagus hasilnya dan turun. Kemudian kalau yang sedang berat kita nebul ilopros ya 2,5 mikrogram per 3 jam atau per 4 jam. Nanti kita tapering up bila kondisi pH-nya sudah membaik. Kemudian untuk pemakaian inotropik, inodilator ya, kalau milrinon itu inodilator, inotropik dan vasodilator pulmonal ya. Jadi bermanfaat juga untuk menurunkan pH yang terutama yang berat ya. Jadi bisa kita pakai untuk pH pada bayi ya.
Biasanya bayi-bayi baru lahir belum bisa oral, sehingga Ya, PPHN-nya kita hadapi dengan itu. iya, kita beri Ilopros. Ilopros. Tapi Ilopros lagi tidak ada ya, Dok? Sekarang sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Sudah, Ya, ya. kita rutin pakai Ilopros. Ya, oke. Kalau Mungkin berat, pH-nya berat itu kita kombinasi dengan inotropik ya. Mungkin Irenon, bisa dogutamin, bisa dopamin ya. Mungkin begitu jawaban untuk Dr. Robi ya. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Waktu untuk pertanyaan jawab sudah habis. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung berhubungan atau menanyakan langsung ke Dr. Agus dan Dr. Suprohaita. Terima kasih atas partisipasi peserta semuanya. Cukup banyak pesertanya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Dr. Agus dan Dr. Suprohaita atas presentasinya. Saya tutup untuk sesi kedua ini. Terima kasih sekali lagi kepada panitia dan peserta ya. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.